Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Di antaranya Imam Al-Qayyim rahimahullah, dalam kitab beliau, kalau tidak salah Madarijus Salikin, beliau mengatakan tentang godaan. Al-fitnatu fitnatan. Godaan ada dua, yaitu godaan syubhat dan godaan syahwat. Wal fitnatu syubhat a'zamul fitnatain, kata beliau. Dan godaan syubhat adalah godaan yang paling terbesar dari dua godaan tersebut. Godaan syubhat sebabnya adalah mendahulukan akal dibandingkan syariat. Ini banyak terjadi, terutama di zaman sosial media seperti yang kita rasakan sekarang ini. Saya jadi teringat perkataan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahumullah ta'ala. Beliau mengatakan, kita di zaman yang semua orang bisa menulis dan semua orang bisa menyebar apa yang ditulis. Subhanallah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Bisa menulis dan bisa menyebar dan bisa membaca apa yang ditulis. Seburuk-buruknya tulisan kita bisa lihat sekarang. Bahkan bukan hanya tulisan, video, audio, kita bisa dengar, kita bisa simak sekarang. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pentingnya istiqamah di situ. Agar seseorang mengetahui bagaimana syubhat sangat berat di zaman sekarang ini. Kemudian beliau mengatakan, wa tudra'u fitnatus syubhat bil yaqin. Dan godaan syubhat bisa ditahan dengan keyakinan. Ini para ikhwah. Kok Ustaz larinya kepada syubhat dan syahwat? Ya, karena berkaitan dengan istiqamah. Syubhat bisa ditahan dengan ilmu yang yakin. Makanya Pak, antum orang-orang liberal, orang-orang orientalis, fobia Islam, jawaban untuk mudah menjawab semua syubhat mereka hanya ayat Al-Quran dan hadis Rasul. Dan itu disebutkan dalam awal-awal surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil 'ilm yaquluna amanna bih kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat zaid, penyimpangan. Ya. Dan saya katakan, orang yang paling pantas untuk disebut penyimpangan secara syubhat sekarang adalah orang-orang liberal, orientalis, kaum munafikun. Yang berKTP Islam akan tetapi sangat benci ketika syariat Islam disebarkan di tengah kaum muslimin. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengikuti apa saja yang tersamarkan dari ayat-ayat. Itu kebiasaan mereka. Obatnya cuma satu, yaitu yakin. Berpegang teguh dengan ayat tersebut, kembalikan ke ayat yang dianggap syubhat kepada ayat yang muhkamat, yakin. Fa ammal ladzina ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil 'ilm. Lihat. Orang-orang yang dalam ilmunya, yang yakin dia. Dan orang-orang yang beriman akan mengucapkan kami telah beriman kepadanya. Itu semua dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah, kemudian beliau mengatakan, wa fitnatus syubuhat syahawat sababuha taqdimul hawa 'alal aql. Dan godaan syahwat harta, wanita, tahta, itu adalah sebabnya mendahulukan hawa nafsu dibandingkan akal. Jangan syariat, hawa nafsu dibandingkan akal sebelum syariat. Wa tudra'u hadhil fitnah, dan godaan syahwat ini ditahan dengan as-sabr. Lihat. Ditahan dengan kesabaran. Ketika kita ingin makan harta riba, meminjam uang dengan riba, karena ingin rumah baru, mobil baru, ya, mungkin istri baru,
ya, maka kita tahan, sabar. Ya, disinilah Imam Ibn Taimiyah mengatakan, bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan, maka akan didapatkan puncak kedudukan dalam agama. Itulah saatnya istiqamah seseorang. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kembali ke poin ketiga, saya katakan tadi bahwa istiqamah minnatun ilahiyah. Dia adalah karunia ilahi. Dia adalah pemberian dari Allah yang maha kuasa. Maka selalu mintalah kepada Allah. Terutama kita di zaman syubhat dan syahwat ini.